Hai Story, salam budaya. Kembali lagi di Cecar, belajar sejarah bareng Hai Story. Masih di kota Onde-Onde, kota dengan sejuta warisan budaya. Kali ini tim Hai Story akan kembali mengunjungi salah satu situs cagar budaya yang terletak di salah satu kecamatan terdekat dengan Gunung Wulirang. Situs yang berada di tengah sawah ini dikenal dengan nama Candi Kesiman Tengah. Masyarakat menyebutnya dengan nama Candi Cungkup, karena dulunya diberi cungkup atau penutup. Candi peninggalan masa Majapahit ini memiliki struktur dari batu andesit dan bercorak candi Hindu. Pintu masuk berada di sebelah barat dengan anak tangga di bagian samping kanan dan samping kiri. Memiliki arah hadap ke Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Di sekeliling badan candi terpahat relief dengan berbagai tokoh. Menurut Profesor Agus Aris Munandar, dalam laporan penelitiannya tentang Candi Batur masa klasik abad 11-14 Masehi, selain relief Samodra Mantana, terdapat relief lainnya. Selain itu, menurut peneliti dari Universitas Indonesia, Cynthia Dwi Friani, dalam skripsinya yang berjudul Candi Kesiman Tengah Tinjauan Arsitektur, menyebutkan bahwa terdapat juga pahatan relief Kinari, relief kepala kala, relief manusia kera, relief hewan kelinci, dan relief Gana. Relief utama pada Candi Kesiman Tengah ini yakni relief Samodra Mantana, terletak pada penampil bagian muka candi di antara tangga masuk. Cerita Samodra Mantana atau Sagara Mantana diterjemahkan dari bahasa Sanskerta sebagai pengadukan samudra susu yang merupakan salah satu dari bagian sekumpulan cerita mitologi Hindu pada periode populer dalam Purana dan tergabung di dalam naskah Adiparwa, Parwa pertama dari cerita Mahabharata. Dalam mitologi Hindu diceritakan bahwa pada zaman dahulu, ketika manusia belum ada, dunia hanya didiami oleh para dewa dan asura atau raksasa. Para dewa tinggal di kahyangan, mewakili kebaikan dan jumlahnya tidak banyak, sedangkan para asura yang mewakili keburukan berjumlah banyak. Mereka tinggal di dunia bawah. Para dewa dan asura tidak dapat hidup dengan damai, sehingga Sang Hyang Brahma, pencipta alam semesta, khawatir para dewa dikalahkan karena kehidupannya masih belum abadi dan dunia akan dikuasai kejahatan. Karena itu diputuskan untuk mengaduk lautan susu agar mendapat amerta atau air keabadian. Selanjutnya, para dewa mengajak asura dalam proses pengadukan karena tenaga mereka yang sangat besar. Sebagai alat pengaduk digunakan Gunung Mandara, dan yang menjadi alasnya adalah kura-kura jelmaan Dewa Wisnu. Dewa Basuki menjelma menjadi ular besar dan membelit gunung tersebut. Ekornya dipegang oleh para dewa dan kepalanya oleh para asura. Dengan bergantian, para dewa dan asura menarik ekor dan kepala ular sehingga gunung tersebut berputar mengaduk lautan. Terdapat benda-benda yang keluar ketika proses pengadukan. Yang pertama, Dewi Laksmi yang menjadi istri Dewa Wisnu. Yang kedua, Apsara, seorang bidadari atau golongan dewi-dewi yang mendiami langit dan sering mengunjungi bumi. Yang ketiga, Waruni, dewi pencipta minuman memabukkan. Yang keempat, Airawata, seekor gajah yang menjadi tunggangan Dewa Indra. Yang kelima, Ucaisrawa, seekor kuda berkepala 7. Yang keenam, Kaustupa, yaitu nama suatu permata yang digantungkan pada dada Krishna atau Wisnu. Yang ketujuh, Parijata, yang merupakan salah satu dari 5 nama pohon surga. Daunnya gugur di bulan Juni, kemudian lebat dengan bunga-bunga berwarna merah tua. Yang kedelapan, Dewi Danwantari yang menggendong Swetaka Mandalu, yakni kendi putih yang berisi amerta. Selanjutnya terdapat relief Kinari
Dalam agama Hindu, Kinari mulai dikenal sejak masa Weda. Tokoh ini dikenal sebagai pengikut Dewa Indra dan pemusik surga. Dalam kitab Ramayana juga menyebutkan tentang Kinari yang menjadi pemusik istana Kuwera yang berada di Gunung Mandara. Kitab Mahabharata menyebutkan Kinari sebagai penyanyi di tempat pertemuan dan tempat bersenang-senang bagi para dewa di Gunung Mandara. Ada juga relief kepala kala. Dalam mitologi disebutkan bahwa kepala kala berasal dari kepala raksasa Rahu yang dipenggal oleh Dewa Wisnu ketika perebutan air Amerta antara para dewa dan para asura. Menurut Bernard Kempers, dalam bukunya Ancient Indonesian Art, menyebutkan bahwa kepala kala merupakan penggambaran dari binatang penjaga hutan yang bernama Banaspati. Selanjutnya, terdapat relief tokoh Gana. Dalam mitologi India, tokoh Gana dikenal kedudukannya sebagai pengiring atau pelayan Dewa Siwa di bawah pimpinan Ganesha atau Ganapati. Pengiring Dewa Siwa ini biasanya digambarkan bertubuh gemuk dan pendek, berperut gendut, kumbodara atau kumdodara. Terkadang digambarkan pula berwajah raksasa. Perut yang gendut merupakan simbol kesuburan, kemakmuran, kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Adapun tugas tokoh Gana sebagai penjaga pintu dijumpai dalam kitab Tantu Panggelaran dan Semaradahana. Di dalam kitab Tantu Panggelaran bab 5 digambarkan tentang Gunung Mahameru dan para penjaga keempat pintu gerbang. Sistem penempatan penjaga pintu gerbang Mahameru tersebut yaitu sebelah utara oleh Batari Gauri atau Gori, timur oleh para Gana yang dipimpin Sang Hyang Ganapati, selatan oleh Resi Agasti, dan sebelah barat oleh Kala Amangkala. Relief Gana pada Candi Cungkup dapat dijumpai pada sisi kiri candi atau bagian selatan candi di dekat tangga masuk. Dijumpai pula relief manusia kera. Relief ini dipahatkan di bidang penampil persegi 4, menggambarkan seorang manusia kera dengan kedua tangan terlentang ke atas dan salah satu kaki ditekuk. Relief manusia kera juga dapat dilihat di Candi Induk Panataran, yang diidentifikasikan sebagai Hanoman. Yang disebutkan dalam kitab Ramayana, Hanoman sebagai penyelamat Dewi Sinta, istri Rama yang diculik oleh raksasa Rahwan. Selanjutnya, terdapat relief hewan yang menyerupai kelinci dengan telinga besar berbentuk bulat. Relief terpahat dipanil dalam bidang elips, dihiasi dengan daun kuntum bunga yang berukuran besar. Kuntum bunga itu diperkirakan adalah bunga lotus, termasuk salah satu bunga yang ada di alam surga. Kesemua relief yang terdapat pada Candi Kesiman Tengah adalah menceritakan tentang dunia para dewa. Mulai dari relief Samudra Mantana, tentang kerjasama para dewa dan asura atau raksasa, relief tokoh Gana yang menjadi penyangga bumi serta pengawal Dewa Siwa, relief Kinari yang menjadi tokoh pemain musik dan penari ketika para dewa mengadakan sebuah acara, relief hewan kelinci yang termasuk hewan surgawi, relief kepala kala sebagai penjaga hutan di Gunung Mandara, serta relief manusia kera yang diidentifikasikan sebagai Hanoman yang mempunyai kekuatan sakti pemberian para dewa. Sekian informasi yang dapat tim High Story bagikan pada jejar kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.